Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat. Saya Fredrik Makitan kembali lagi jumpa dengan Anda di ruang yang sama di acara Dia. Nah, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita menelusuri riwayat hidup Yesus pada 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina. Dan kita akan berhenti sejenak dalam setiap peristiwa untuk mencoba menyimak apa saja perkataan-perkataan Yesus yang sangat powerful, yang dapat mengubah kehidupan manusia di sepanjang zaman. Nah, sahabat, kita pada hari ini, pada saat ini kita masih berada di sekitar satu peristiwa, yaitu pertemuan antara Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus adalah seorang rabi Yahudi dan dia menemui Yesus di suatu tempat yang tidak disebutkan pada suatu malam. Pertemuan ini terjadi di sela-sela hangatnya, meriahnya, dan kusuknya perayaan Paskah agama Yahudi yang berlangsung di kota Yerusalem, Yudea. Dan itu terjadi kira-kira di bulan April pada tahun 27 Masehi menurut kalender kita, kalender Masehi. Dan kita akan segera menyimak kelanjutan percakapan yang eksklusif antara Nikodemus, rabi orang Farisi ini, dengan Yesus, rabi ilahi, rabi yang datang dari Allah di tempat yang privat itu. Now, get your message. Perkataan Yesus kepada Nikodemus yang akan menjadi perhatian kita hari ini, yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dari laporan atau tulisan Yohanes dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 21. Dan saya bacakan dulu beberapa ayat yang saya sebutkan tadi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, atau ia berada di bawah hukuman itu. Sebab ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah sahabat, barangkali sekilas kita coba ingat kembali siapa Nikodemus. Ini satu pribadi yang hebat, dia orang Farisi. Ya, dari satu kelompok yang sangat eksklusif, yang selalu tampil beda, lebih hebatlah, lebih gagahlah, lebih menarik perhatian, lebih terhormat dibanding dengan seluruh masyarakat Yahudi pada saat itu di Israel. Dan Nikodemus ini adalah seorang ahli Taurat. Jadi seperti kita sekarang mungkin dikatakan teolog ya, dia seorang ahli Taurat agama Yahudi. Dan dia juga rabi atau guru pengajar Yahudi. Dan dia adalah anggota dari 70 anggota dalam mahkamah agama Yahudi yang disebut Sanhedrin. Dan dia ini memutuskan untuk datang kepada Yesus. Menemui Yesus secara pribadi untuk mendengarkan firman Yesus. Apapun perkataan Yesus. Kebutuhan yang mendalam. Dan dia mengakui siapa Yesus. Dia akui Yesus sebagai rabi yang datang dari Allah, yang dapat berbuat mujizat, yang disertai Allah. Nah, ini penting kita kenal Nikodemus yang satu ini. Pada episode yang lalu kita telah berbicara tentang satu hal yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus.
hal yang paling dalam, paling inti di dalam kehidupan manusia, di dalam rencana Allah, karena Allah mengutus anaknya sendiri datang ke dalam dunia. Dikatakan dalam pasal 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak tunggal itu, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak membahas ini lagi, karena ini kita sudah bahas, kita sudah renungkan dalam pertemuan atau episode yang lalu. Nah, pada hari ini, perkataan Yesus yang akan kita renungkan didasarkan pada 4 ayat yang saya baca tadi. Yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi. Yesus sebagai anak tunggal Allah, dan dia itu tentu saja adalah Allah sendiri, datang dalam rupa seorang manusia biasa. Ceritanya panjang, kita sudah tahu barangkali. Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia ini. Bukan untuk menghakimi manusia-manusia di dalam dunia ini. Banyak orang mungkin mempunyai konsep yang berbeda. Oh, Yesus datang, Allah datang. Wah, ini datang untuk menghukum. Karena mereka sadar bahwa mereka orang-orang berdosa. Datang untuk menghukum. Tidak. Yesus katakan kepada Nikodemus, kau adalah pengajar Israel. Engkau adalah rabi, orang terhormat. Kau harus mengerti hal ini. Bahwa Yesus atau aku sendiri, kata Yesus, datang bukan untuk menghakimi dunia ini. Bukan untuk menghakimi manusia. Tapi untuk menyelamatkan. Yaitu menyelamatkan dari kehidupan yang lama. Dari penguasaan dosa, penguasaan iblis. Lalu diteruskan oleh Yesus bahwa siapa yang percaya kepadanya, atau kepada anak itu, kepada aku, Yesus Kristus, Yesus katakan begitu, ia tidak dihukum. Tidak akan dihukum. Jadi jangan takut. Kalau percaya, maka Anda dan saya tidak mungkin dihukum. Memang bukan itu tujuannya. Yang dia mau supaya setiap orang menyambutnya dan percaya kepadanya, supaya tidak mengalami hukuman Allah atas dosa. Tetapi Yesus juga tekankan bahwa yang tidak percaya, ya sudah, dia sudah terhukum. Jadi, dihukum atau tidak dihukum adalah pilihan kita, pilihan manusia, keputusan manusia. Kalau mau dihukum, ya memang tidak percaya. Kalau tidak percaya, pasti dihukum. Tetapi kalau tidak mau dihukum, percaya. Ya itu rumusnya. Jadi dengan percaya kepada Yesus, ini dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus ahli Taurat ini. Kalau percaya, tidak dihukum. Kalau tidak percaya, sebenarnya dia sudah sedang dihukum. Dan sampai kepada akhirnya, tentu saja akan dihukum selama-lamanya. Begitu penting pemahaman ini masuk di dalam kehidupan manusia dan dimulai dari Nikodemus pada malam itu dalam pertemuan eksklusif itu. Sang ahli Taurat yang berjenggot panjang ini, yang sudah tua, yang sangat kaya pengalaman ini, harus tahu bahwa Yesus yang ada di depan dirinya ini datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi untuk menyelamatkan. Hanya siapa yang percaya kepada Yesus ini, maka dia tidak akan binasa, dia akan selamat. Tetapi kalau dia tidak percaya, dia sudah pasti terhukum. Itu dia. Yang berikut yang Yesus tekankan kepada Nikodemus pada malam hari itu. Saya membayangkan Nikodemus ini, perhatikan betul-betul. Yang berbicara kepada dia adalah seorang anak muda yang baru berusia 30 tahun. Pemuda dari Nazaret. Tapi dia yang sudah tua, berjenggot. Yang sudah pengalaman, tahu isi Alkitab, isi Taurat semua. Dia mendengarkan dengan saksama. Lalu yang kedua yang Yesus katakan di sini. Terang. Kata yang dipakai oleh Yesus, terang, yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri, Yesus. Terang itu sudah ada, ya. Jadi terang ini sudah ada di depan Nikodemus yang sedang duduk atau berdiri di depan Yesus ini. Tetapi terang itu sudah ada, tetapi manusia lebih suka kegelapan.
Nah, ini dia. Mengapa? Yesus jelaskan, karena perbuatan mereka jahat. Mereka malah membenci terang. Inilah kondisi hidup manusia berdosa yang dilukiskan atau digambarkan oleh Yesus seperti tadi itu. Bahwa mereka berbuat jahat. Karena itu mereka menyukai kegelapan. Supaya perbuatan jahat mereka itu tidak nampak, tidak diketahui. Ya memang saja. Kalau melakukan dosa sembunyi-sembunyi berarti dia memang ada dalam kegelapan. Dia mencari tempat yang gelap, yang tidak ada terang yang bisa menerangi segala perbuatannya. Maka dia lebih suka kegelapan itu. Padahal terang sudah ada. Mereka dikatakan oleh Yesus malah membenci terang, tidak suka terang itu. Jangan datang kepada terang itu, jauhkan. Karena kalau terang itu datang, bercahaya, kelihatanlah semua baju yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang kotor, kelihatan semua. Lalu Yesus teruskan, sebaliknya orang yang melakukan kebenaran, nah ini, ia menyukai terang. Atau dengan kata lain, orang yang menyukai terang, dia juga pasti menyukai melakukan yang baik, yang terang. Karena dia ingin supaya kebenaran, kebaikan itu nampak. Dan memang kebenaran dan kebaikan selalu ingin mewujudkan dirinya agar dilihat. Karena kebaikan dan kebenaran ini akan menebar satu atmosfer, satu keharuman atau satu aroma yang memberi kesenangan, kebahagiaan kepada orang-orang lain. Bahkan mengusir semua yang tidak baik. Yesus katakan sebaliknya orang yang melakukan kebenaran, ia menyukai terang itu dan datang kepada terang itu. Ia ingin menunjukkan bahwa segala perbuatannya benar. Nah, kita melihat dua hal ini yang sangat bertolak belakang, ya. Jadi yang suka terang, ya, berarti memang dia suka berbuat benar. Yang tidak suka terang, berarti dia lebih suka berbuat yang jahat. Jadi dia lebih suka hidup dalam kegelapan. Jangan sampai datang dekat Yesus karena terang itu akan menerangi, akan ketahuan. Tetapi apabila seseorang memang ingin untuk berbuat baik, pasti dia suka terang. Ini kata-kata yang sangat filosofis, yang sangat teologis yang disampaikan oleh Yesus kepada sang rabi ahli Taurat ini. Nah, kalau begitu, apa yang kita bisa ambil untuk kita pada hari ini melalui perenungan ini? Satu kesimpulan pesan untuk kita sebenarnya sangat-sangat sederhana. Nah, kalau kita seperti Nikodemus yang sudah kenal siapa Yesus, ya, rabi yang datang dari Allah, yang bisa berbuat mujizat, yang disertai Allah, dia merupakan terang ilahi dari surga yang menerangi di dalam kegelapan hidup manusia ini. Kalau kita sudah tahu, maka terbersit atau muncul apa yang merupakan satu pesan inti, yaitu sebuah panggilan Tuhan, panggilan Allah Bapa, panggilan Yesus sendiri. Datanglah kepada Yesus yang sudah kita tahu itu. Datanglah kepada Dia. Temukanlah Dia dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup siapa saja. Temukanlah Dia, Yesus. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Datang secara pribadi, temukan Dia secara pribadi, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa. Datang kepada Yesus, mengakui Dia berarti saat itu juga kita menerima pengampunan atas segala dosa kita. Lalu terimalah kehidupan kekal di dalam Yesus. Jadi kalau dosa sudah diampuni, maka kehidupan kekal sudah disajikan kepada kita. Terimalah itu, hak kita. Kita punya kebebasan dan setiap orang punya kebebasan dan kedaulatan pribadi untuk memutuskan itu. Percaya dan terima Dia. Dan menerima hidup yang kekal di dalam Yesus. Dan terakhir, bersiaplah. Jikalau kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah percaya kepada Dia,
dan menerima kehidupan kekal, bersiaplah. Dia akan memakai kita sebagai alat-alat dalam tangannya untuk pemberitaan kepada dunia ini. Membawa terang kepada dunia ini. Demikianlah panggilan Tuhan. Baiklah, sahabat dan kerabat, saya berharap bahwa renungan ini akan menjadi satu sentuhan yang baru di dalam hidup kita, hidup Anda dan saya, siapa saja yang mendengarkan acara ini, menjadi sentuhan surgawi buat kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan akhirnya saya, Frederick Makitan, mohon diri. Get your message. Have a good day and see you next time.